Kebakaran hutan di Kalimantan kok pemerintah diam aja? Yang jadi pertanyaan gua, kemana Menteri Hutan? Hah? Kemana? Kemana tuh Raja? Kebakaran di Kalimantan ternyata sebagian tanaman. Sekarang Di sini kesimpulannya matahari itu yang mentok 40 derajat. Baru-baru ini kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan makin parah. Banyak yang kemudian mempertanyakan, pemerintah sebenarnya udah ngapain aja? Karena sejauh ini banyak yang belum tahu apa aja yang udah dilakukan oleh pemerintah. Kok bisa? Mari kita bahas. Pertama, pemerintah sudah melakukan pencegahan sebelum apinya semakin besar. Sejak akhir Juli, BMKG sudah ngasih peringatan kalau resiko karhutla bakal naik karena El Nino yang kuat dan puncak kemarau terjadi di sekitar Agustus sampai September. Makanya, pemerintah melakukan operasi modifikasi cuaca. Tujuannya supaya peluang hujan meningkat dan wilayah yang rawan kebakaran bisa lebih basah. Bahkan tanggal 10 Agustus, BMKG juga mengoperasikan radar cuaca SeaBen di Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Fungsinya buat memantau kondisi cuaca dan memberikan peringatan lebih cepat termasuk untuk membantu penanganan karhutla. Kedua, ketika apinya sudah muncul, langsung dilakukan pemadaman. BNPB menambah 2 helikopter waterbombing ke Kalimantan Barat. Di Kuburaya misalnya, pemadaman dilakukan dari darat sekaligus dari udara. Lalu tanggal 20 Agustus, operasi diperkuat lagi. Ada patroli udara, ada waterbombing, sampai pemadaman dari darat. Terus hasilnya gimana? Data Sipongi menunjukkan hotspot nasional turun dari 2170 menjadi 950 titik dalam satu hari. Turun sekitar 56%. Bahkan kalau khusus Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, hotspotnya turun dari 1563 menjadi 116 titik. Secara angka, turunnya itu sekitar 92,6%. Tapi jangan salah paham, hotspot turun itu bukan berarti semua kebakaran udah selesai. Pemerintah sendiri bilang, operasi tetap diperkuat karena masih ada titik api yang harus ditangani. Ketiga nih, soal siapa yang bikin kebakaran juga harus jelas. Karena nggak semua kebakaran itu bisa kita anggap terjadi begitu aja. Kalau memang ada oknum yang sengaja membakar lahan, ya harus ditindak. Kemenhub juga sudah meminta pengawasan terhadap pelaku pembakaran dan menegaskan bahwa penegakan hukum termasuk terhadap korporasi itu harus ditegakkan. Jadi, kita boleh banget mengkritik pemerintah. Bahkan memang harus terus dikawal. Penanganannya cepat atau enggak, efektif atau enggak, harus terus kita kawal. Tapi kalau pertanyaannya, pemerintah ngapain aja? Ya ada yang dikerjain, cuma kita mau nggak ngelihat kerjaannya. Seperti yang gue bilang tadi, ada pemantauan, ada modifikasi cuaca, ada patroli, ada waterbombing, ada pemadaman darat, dan ada penegakan hukum. Bahkan untuk kita bisa tahu lokasi di mana aja terjadinya karhutla, itu juga kerjaan pemerintah lewat aplikasinya. Sekarang tinggal kita kawal, apakah semua langkah ini benar-benar efektif sampai apinya selesai. Gitu kira-kira. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Saya nggak marah, yang mestinya marah itu bangsa ini. Ya sudah, besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Lebih dulu tanyalah, apa yang harus diperbuat bangsa kita. Bangsa kita ini paling kaya di dunia, kok jadi paling melarat sekarang? Karena korupsi dibiarkan tidak ditindak. Malaysia akhirnya mengambil langkah serius menghadapi kabut asap lintas batas yang diduga berasal dari kebakaran hutan di Indonesia. Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Muhammad Hassan, mengatakan pemerintahnya akan menempuh jalur diplomatik untuk menyampaikan kekhawatiran kepada Indonesia. Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Alam Malaysia juga akan mengirim surat kepada mitranya di Indonesia. Selain itu, persoalan ini akan dibawa langsung ke Sekretariat ASEAN. Langkah tersebut dilakukan setelah kualitas udara di sejumlah wilayah Sarawak memburuk. Di Serian, indeks pencemaran udara mencapai 242 pada Jumat pagi, masuk kategori sangat tidak sehat. Kabut asap bahkan membuat hampir 600 sekolah di Sarawak ditutup sementara. Malaysia berharap mekanisme ASEAN dapat mempercepat koordinasi dengan Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan pencemaran udara lintas batas. Megawati mengkritik kinerja pemadam kebakaran yang dianggap lambat merespons kebakaran. Katanya 30 menit baru datang. Sekilas kritik itu terdengar wajar, karena kebakaran memang butuh respons cepat. Tapi mari kita jujur, apakah keterlambatan damkar selalu salah petugas di lapangan? Faktanya banyak unit damkar di Indonesia kekurangan armada, kekurangan personel, bahkan anggarannya minim. Belum lagi akses jalan sempit, macet, dan jarak pos damkar yang jauh dari lokasi kebakaran. Dalam kondisi seperti itu, datang 30 menit bukan karena malas, tapi karena sistemnya memang bermasalah. Hulu masalahnya ada di kebijakan, perencanaan, dan anggaran. Mengkritik boleh, tapi lebih adil kalau kritiknya diarahkan ke sistem, bukan cuma ke petugas yang sudah mempertaruhkan nyawa. Kalian masih ingat nggak kemarin ada yang pidato? Intinya begini nih katanya, tambang-tambang ilegal itu di backup sama yang berbintang-bintang. Masa yang kayak gini nggak tahu siapa pelakunya? Kita lanjut videonya guys, rame nggak rame tetap kita bahas. Faktanya adalah menurut Guru Besar IPB Bambang Hero, kalau kebakaran hutan dan lahan itu 99,9%-nya dipicu oleh perbuatan manusia. Ada yang mengaitkan kalau kebakaran besar yang terjadi di Kalimantan saat ini itu berkaitan dengan iklim yaitu El Nino, tapi itu bullshit.
Ya mungkin bisa aja terjadi, tapi potensinya sangat kecil, yaitu hanya 0,1%. Bagaimana jika kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan ini tentang untung dan rugi? Karena biaya untuk membuka lahan menggunakan alat berat itu terbilang mahal, sekitar 15 juta per hektarnya. Dan cara yang paling mudah adalah dengan cara membakar dan mengkambing hitamkan warga setempat. Gimana kalau ternyata ini adalah bisnis besar yang dimainkan oleh elit politik lokal? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tadi, kita lihat aja nanti siapa yang diuntungkan dari kejadian ini dan tanaman apa yang ditanam setelah kebakaran hutan ini. Gimana menurut kalian? Kalimantan terbakar, Indonesia terbakar, dan Malaysia pun terbakar. Bukan sebab api sampai sini, sebab asap dia dah masuk bilik anak kau. 38,000 hektar jadi abu. Kau nak tahu besar mana? Saiz seluruh Kuala Lumpur habis terbakar. KLCC, Bukit Bintang, Ceras, Wangsa Maju, Rentong. Lepas tu tambah separuh lagi, itu baru satu wilayah. Kalimantan ada 5. 2 lagi tengah menyala sekarang. Barat 560 titik api, tengah 767, dan barat tu sempadan dia terus dengan Kuching. Dari sana ke bilik kau, asap ambil masa berapa lama? 1 hingga 3 hari asap tu sampai Semenanjung. Dia orang bakar hari Isnin, kau hirup hari Khamis. Kalimantan 1079 titik api, kita kosong. Kita tak bakar, tapi kita yang sesak nafas, dan Sarawak dah kena. Pagar sekolah berkunci, Kuching serian bau samarahan. Budak berdiri depan pagar tak boleh masuk. Makcik tepi jalan tu tengah sedut inhaler. Satu negeri berhenti hidup sebab api negara orang. Kau kat KL, rasa selamat. Dan minggu ni Kuching pecah rekod dunia. Nombor 1 paling tercemar di dunia. Atas Delhi, atas Kolkata, Kuching, bandar kita, 8 kawasan Sarawak merah serentak. Mesti ada yang cakap Indonesia dah buat apa-apa lah kan? Dah 12,000 orang, helikopter, pesawat hujan tiruan, berbaris, kamera, konfeti, gempak. Tapi kawasan sebesar KL terbakar, berapa syarikat kena dakwa? 1 kes untuk setiap 6,000 padang bola. Habis tu siapa yang kena tangkap? 20 orang. Tengok muka dia orang, pekebun. Orang tak ada duit sewa jentera. Jadi bakar je lah jalan pintasnya. 20 ditangkap. Dihukum kosong. Syarikat besar pula, kerajaan cakap 42 syarikat ditindak. Diambil tindakan macam mana? 13 dapat surat, 14 dapat teguran, 15 dipantau, surat, teguran, pantau. Sementara kawasan sebesar KL jadi abu. Dan ni soalan yang paling penting. Kenapa 12,000 orang pun tak padam-padam? Sebab yang terbakar tu bukan pokok. Tengok bawah kaki aku, gambut, tanah yang boleh terbakar. Dan api ni dia tak duduk atas, dia merayap bawah tanah. Helikopter curah air sampai 10 cm je. Api dia kat bawah tu tengah gelap. Pagi esok dia naik balik, tapi gambut basah tak boleh terbakar. Jadi siapa keringkan dia? Zaman Soeharto, iaitu kerajaan sendiri yang buat. Korek kanal merentas 1 juta hektar gambut. Nak buat sawah gergasi. Projek gagal, kanal tinggal, air keluar, tanah kering 30 tahun. 1 kanal pun tak ditutup. Dan penawarnya dah lama ada. 40 cm. Air turun bawah tu, api melonjak. Naikkan balik, risiko turun 30%. Tutup kanal, biar tanah basah balik. Tu je. Mereka tahu. Dah lama tahu, tak buat. Kenapa? Sebab tutup kanal tu mahal, lambat, dan tak masuk TV. Helikopter curah air, masuk berita tiap malam. Orang tepuk, rawat simptom, punca biar. Dan yang paling teruk kena bukan kita pun. Rakyat dia orang sendiri kena paling teruk. 400,000 kes jangkitan pernafasan seminggu. Beratur depan klinik tengah malam. Sekolah tutup, flight tak boleh mendarat. Anak dia orang pun sesak nafas, tetap tak ubah. Jadi faham ni, ini bukan tak buat apa-apa. Ini buat yang paling murah dan paling nampak. Tangkap pekebun biar syarikat, simbah air biar kanal. 30 tahun, musim ke-30. Persembahan yang sama. Dan selagi macam ni, selagi kanal tak ditutup, tiap tahun hektar baru, asap sama. Singapura dah ada akta sejak 2014. Syarikat bakar kena dakwa. Malaysia tak ada. Komen, Malaysia patut ada tak? Share kat kawan kau kat Sarawak. Hari ni dia orang, esok kita. Malaysia dan Brunei sepakat bawa masalah kebakaran hutan Kalimantan ke ASEAN. Kenapa mereka sampai sefrustasi itu ya? Karena warganya yang kena getahnya. Bayangin, di serian Sarawak, indeks pencemaran udara kemarin tembus angka 190. Level yang udah sangat gak sehat buat paru-paru anak-anak di sana. Melalui pertemuan konsultasi tahunan ke-27, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Sultan Hassanal Bolkiah mengambil sikap tegas. Mereka nggak mau lagi cuma nunggu asap hilang ditiup angin, tapi maksa penyelesaian lewat mekanisme resmi ASEAN. Wah, gue dukung banget ya, biar dibongkar. Pasalnya Indonesia sudah ngaku bahwa kebakaran hutan di Kalimantan itu memang sengaja ada yang bakar buat buka lahan sawit baru. Pertanyaannya kenapa dibakar? Biar biaya buka lahannya murah, tapi bikin bencana alam se-Asia Tenggara. Bikin malu saja. Pesan ini jelas banget, isu kebakaran hutan bukan cuma PR domestik kita lagi, tapi udah jadi ujian reputasi dan tanggung jawab lingkungan Indonesia di mata Asia Tenggara. Semoga beneran sampai ke meja hijau internasional ya, biar nggak tiap tahun kayak gini denger berita kebakaran di Kalimantan terus. Sampai bosen. Gimana menurutmu?
Pemerintah galang open donasi untuk bencana NTT, ya masyarakat dan publik mengatakan di mana uang pajak, kenapa open donasi, ya sedangkan jalan-jalan Bapak Presiden kita itu pakai APBN, ya MBG makanan bergizi itu dikeluarkan dari APBN, ya sedangkan Koperasi Merah Putih yang nggak jelas itu dikeluarkan juga APBN. Kenapa saudara-saudara kita yang ada di NTT yang sedang kena bencana, ya kebakaran, musibah, open donasi, di mana uang pajak? Terus itu kita disuruh, ya masyarakat disuruh bahwa pemerintah ini sekarang katanya open donasi, ya jangan mau open donasi sama pemerintah, jangan mau kerjasama sama pemerintah. Uang negara aja bisa kok dikorupsikan sama mereka, apalagi lah uang donasi, bisa-bisa aja nanti orang itu korupsi. Lebih baik kalau kita mau open donasi sendiri aja lah, ya kan, daripada kita bekerja sama pemerintah ini nggak jelas. Kenapa bisa bencana itu mereka open donasi loh? Ya seharusnya itu dikeluarkan uang APBN, uang negara, ya karena itu dari rakyat kembali kepada rakyat. Mereka itu bayar pajak di sana. Lihat penderitaan mereka, bencana, ya gempa, hancur rumah semua di sana. Kenapa? Dipertanyakan, kenapa tidak dikeluarkan uang APBN? Kemana uang pajak kita? Uang negara kita ini kemana? Habis dikorupsikan orang itu. Malaysia dan Brunei Darussalam resmi sepakat membawa masalah kabut asap Karhutla ke mekanisme ASEAN. Dan kesepakatan ini dibahas langsung oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersama Sultan Hassanal Bolkiah dalam pertemuan konsultasi tahunan ke-27 pada 22 Agustus hari Sabtu. Bahkan Malaysia lewat Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungannya akan mengirimkan surat resmi ke Sekretariat ASEAN dalam waktu dekat. Sementara indeks pencemaran udara di Serian Sarawak sudah tembus 190 alias kategori tidak sehat. Dan sumber asapnya diketahui berasal dari Karhutla di Kalimantan Tengah. Total ada belasan wilayah Malaysia yang masuk kategori tidak sehat, termasuk Kuching di angka 182, Samarahan 177, dan Sibu 161. Dan Anwar Ibrahim tegaskan bahwa mekanisme ASEAN ini merupakan opsi terbaik. Bahkan dia menugaskan langsung Menteri Luar Negeri Muhammad Hassan untuk menangani persoalan ini. Jadi asap dari lahan yang terbakar di dalam negeri sekarang resmi naik status jadi agenda diplomatik dua negara tetangga sekaligus.